Baik, saya mulai saja ya. Selamat pagi, sehat semua ya. Kita lanjutkan kuliah setelah ujian hari Senin yang lalu. Mohon bersabar menunggu saya mengoreksinya. Saya akan share screen, berbagi layar. Bahasa Indonesianya begitu barangkali ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4, khususnya subbab 4.4 tentang integral Lebesgue untuk fungsi sembarang. Jadi sebelumnya kita sudah membahas integral Lebesgue untuk fungsi terukur terbatas pada himpunan berukuran terhingga dan integral Lebesgue untuk fungsi tak negatif terukur. Nah, sekarang untuk fungsi sembarang gitu ya. Yang dimaksud di sini ya sekarang nilainya bisa positif, bisa negatif, bisa sebagian positif, sebagian negatif gitu ya. Dan bernilai real diperluas. Artinya bisa bernilai tak terhingga juga begitu ya pada sejumlah titik. Bahkan pada suatu himpunan berukuran positif juga boleh-boleh aja, tapi nanti integralnya tak terhingga gitu ya. Oke, jadi misalkan F terdefinisi pada E dan bernilai real diperluas, lalu kita definisikan F plus, yaitu maksimum dari F dan 0. Nanti saya buat ilustrasinya ya. Dan F min maksimum dari minus F dan 0. Jadi F plus dan F min ini dikenal sebagai, mungkin kalau saya beri nama, mungkin di buku juga ada ya. Ini bagian positif, ini bagian negatif tapi dikalikan min 1. Jadi hasilnya positif juga. Cuman ya namanya mungkin bagian negatif tetap gitu ya. Saya ganti warna. Oke, ilustrasinya setelah ini ya. Jadi F plus dan F min di sini dua-duanya bernilai tak negatif pada E, dan kita mempunyai dua kesamaan ini nih. Yang pertama F sama dengan F plus minus F min. Yang kedua nilai mutlak F sama dengan F plus plus F min. Jadi kita punya dua ketaksamaan itu. Dan itu berlaku titik demi titik ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Saya buat gambar secukupnya aja di sini. Jadi kalau kita punya F seperti itu, katakanlah E-nya adalah interval AB gitu ya. Saya tulis huruf A dan B-nya. Maka F plus itu fungsi yang saya pakai warna apa ya? Warna merah deh. F plus itu mengambil nilai yang maksimum di antara fx dan 0. Jadi ketika fx-nya lebih besar atau sama dengan 0, ya nilainya sama dengan fx. Tapi ketika fx negatif, maka nilainya sama dengan 0 gitu ya. Jelas ya Andi ya? Iya, jelas Pak. Nah, F min itu ketika nilainya positif minus fx, di sini kan ini saya memberi garis bawah maksimum dari minus fx dan 0. Jadi ketika f-nya positif, maka minus fx negatif. Jadi maksimumnya adalah 0. Jadi di sebelah sini nilainya akan sama dengan 0 gitu ya. Ini warna ungu sekarang, kelihatan ya. Lalu ketika f-nya negatif, minus fx jadi positif. Lalu diambil maksimumnya antara minus fx dan 0, tentu saja yang diambil adalah minus fx. Jadi minus fx-nya dalam hal ini cermin itu ya. Jadi seperti itu. Ini minus fx nih. Oke? Iya Pak. Ya. Jadi yang ungu itu adalah f min. Yang merah adalah f plus. Dua-duanya tak negatif. Ya, dua-duanya tak negatif. Jadi definisi ini tidak mungkin negatif karena diambil maksimum dari nilai fx ataupun minus fx dengan 0. Jadi kalau negatif ya
dibandingkan dengan 0 ya diambil nilai 0 begitu. Oke. Lalu nilai mutlak F sama dengan F plus tambah F min juga terlihat ya dari ilustrasi itu ya. Ya tentu buktinya bukan ilustrasi tapi dicek aja titik demi titik. Jadi ini artinya titik demi titik. Lebih jauh, F terukur jika dan hanya jika F plus dan F min terukur. Kita pernah membahas kalau F terukur maka V dan wage itu terukur gitu ya. Nah, kita bahas keterintegralan fungsi F yang sembarang seperti itu. Proposisi 14 ini menyatakan jika F terukur pada E, maka F plus dan F min terintegralkan pada E jika dan hanya jika nilai mutlak F terintegralkan pada E. Buktinya sudah saya siapkan di sini. Ke kanan, kalau kita tahu F plus dan F min terintegralkan pada E, maka nilai mutlak F sama dengan F plus tambah F min itu tentunya akan terintegralkan pada E. Ini sifat kelinearan aja ya. Sebaliknya, kalau nilai mutlak F terintegralkan pada E, ingat terintegralkan di sini artinya nilai integral yang sama dengan supremum dari integral fungsi sederhana di bawah fungsi itu gitu ya. Itu bernilai terhingga gitu ya. Nah, F plus dalam hal ini diapit oleh 0 dan nilai mutlak F. Jadi dia adalah fungsi tak negatif yang lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak F. Demikian juga F min. Jadi integral F plus pada E akan lebih kecil daripada integral nilai mutlak F pada E terhingga, maka integral F plus pada E akan terhingga juga. Yang artinya F plus terintegralkan. Demikian juga dengan F min. Oke, jadi kedua ketaksamaan di atas itu memberikan kita kesimpulan bahwa F plus dan F min terintegralkan. Ada pertanyaan? Cukup jelas, Farel? Saya belum, Pak. Oke, belum ada pertanyaan ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang tadi baru proposisi, sekarang definisi fungsi sembarang terintegralkan tuh seperti ini. Jadi suatu fungsi terukur F pada E dikatakan terintegralkan pada E apabila nilai mutlaknya terintegralkan pada E. Dalam hal itu, integral F pada E didefinisikan sebagai integral bagian positifnya dikurangi integral bagian negatifnya. Nilai integral ini bisa negatif nggak? Bisa ya, Pak? Bisa. Kalau yang integral F min-nya lebih besar ya? Betul. Jadi dua-duanya positif, tetapi selisihnya bisa negatif gitu ya. Tentu saja bisa negatif. Ya, ingat ilustrasi tadi, kalau kita punya ini, maka yang di atas itu, ya kalau kita boleh pakai asosiasi luas daerah gitu ya, seperti halnya pada integral Riemann. Integral Beck tentu lebih umum, tapi untuk fungsi yang terintegralkan secara Riemann, dia terintegralkan juga secara Lebesgue gitu ya. Jadi ilustrasi ini maksudnya ya luas daerah. Mungkin saya tidak akan mengarsir, Anda bayangkan aja sendiri ya. Jadi ini luasnya yang di bawah itu integral F min gitu ya. Gitu. Seperti itu. Ya tentu saja tadi sebetulnya dicerminkan, tapi kalau Anda tidak terlalu
mempermasalahkan ilustrasi ini, saya tidak perlu menghapus, tapi saya sudah menghapus dan saya ganti di sini ya. Jadi ini adalah F-min kita. Oke, nah ada catatan di sini. Yang pertama, jika F bernilai tak negatif pada E, maka F plus ya sama dengan F, dan F min akan sama dengan 0 gitu ya. Jadi integral F pada E itu ya akan sama dengan integral F plus pada E tambah 0 gitu ya. Ya kalau gitu integral F sama dengan integral F plus, dan itu ya konsisten lah gitu ya. Artinya definisi baru kita ini konsisten dengan definisi integral untuk fungsi tak negatif. Nah, berdasarkan kelinearan integral untuk fungsi terukur dan terbatas serta bertumpuan kompak, ini yang kita bahas pada 4.2 ya. 4. Kok dolar? Maaf, bukan dolar. Tapi simbol subbab tuh ada kan ya? Kalian tahu kan? Yang seperti ini gitu ya. Jadi definisi integral di atas juga konsisten dengan definisi integral untuk fungsi demikian ya, yang terukur dan terbatas serta bertumpuan kompak. Nah, kemudian kita sisir lagi tuh sifat-sifat integral yang sudah kita bahas untuk kasus F tak negatif atau kasus yang terukur terbatas dan bertumpuan kompak itu ya. Jadi kita juga punya sifat ini nih gitu ya. Misalkan F terintegralkan pada E, maka F terhingga hampir di mana-mana pada E, dan integral F sama dengan integral F pada E minus E0 apabila ukuran E0-nya sama dengan 0. Jadi dibuang himpunan yang berukuran 0 itu, integralnya tidak berubah gitu ya pada himpunan E yang sudah dikurangi dengan himpunan berukuran 0 itu. Maaf tadi salah pencet tombol. Ini buktinya saya serahkan sebagai latihan ya, atau Anda lihat buku. Proposisi 16 dikenal sebagai uji banding, bermanfaat kalau kita ingin menyimpulkan suatu fungsi terintegralkan atau tidak dengan cepat gitu ya, yaitu dengan membandingkan dengan fungsi yang kita ketahui terintegralkan. Jadi misal F terukur pada E dan terdapat suatu fungsi tak negatif G yang terintegralkan pada E, dan berlaku hubungan tersebut. Nilai mutlak F lebih kecil atau sama dengan G pada E, maka F akan terintegralkan juga pada E. Dan nilai mutlak integral F pada E itu akan lebih kecil atau sama dengan integral nilai mutlak F gitu ya. Nah ini buktinya gimana? Sepertinya mudah, tapi Anda jangan menggunakan argumen yang sama dengan proposisi yang serupa untuk fungsi tak negatif. Ingat di sini F-nya sembarang gitu ya. Jadi yang pertama dari hipotesis bahwa nilai mutlak F lebih kecil atau sama dengan G pada E dan G terintegralkan, jadi G-nya terintegralkan, maka di situ F terintegralkan gitu ya. Jadi berdasarkan hipotesis ya, berdasarkan hipotesis asumsi yang dinyatakan di atas, nilai mutlak F terintegralkan, dan berdasarkan definisi F terintegralkan gitu ya.
Ingat definisinya ya, F terintegralkan jika nilai mutlak F terintegralkan pada E, gitu kan. Nah, selanjutnya kalau kemudian kita tinjau integral F pada E yang tentunya nilainya entah berapa ya, tapi kita sudah punya atau kita sudah tahu bahwa F terintegralkan pada E, jadi nilai mutlaknya kalau kita coba hitung tanda kutip, tidak menghitung dalam arti ingin tahu nilainya, tapi menaksir, maka ini menurut definisi adalah integral F plus dikurangi integral F min pada E, dan kita sedang meninjau nilai mutlaknya. Nah, sekarang pakai ketaksamaan segitiga, maka ini sama dengan nilai mutlak integral dari F plus, tapi karena F plus tak negatif, kita tidak perlu tanda nilai mutlak. Demikian juga integral F min, ya. Ini juga bilangan tak negatif, jadi kita tidak perlu tanda nilai mutlak. Jadi ini ketaksamaan segi 3. Jelas ya? Ya, jelas, Pak. Oke. Kelinieran untuk fungsi tak negatif, jadi kita gunakan sifat-sifat integral untuk fungsi tak negatif gitu ya. Jadi ini sama dengan F plus tambah F min. Dan F plus tambah F min tidak lain sama dengan integral dari, maksud saya F plus tambah F min tidak lain sama dengan nilai mutlak F. Jadi integral dari F plus tambah F min sama dengan integral nilai mutlak F pada E. Terbukti yang diinginkan. Begitu ya? Oke. Nah, berikutnya kita juga memiliki sifat kelinearan dan kemonotonan integral untuk fungsi sembarang ya. Jadi ini pengulangan, tapi sebetulnya buktinya ya agak panjang. Anda harus merunut pertama menggunakan definisi, kemudian sifat-sifat yang sudah dibuktikan sebelumnya. Kira-kira oke ya, jadi pesannya ya kelinearan itu berlaku untuk integral fungsi bernilai real diperluas sembarang, demikian juga dengan kemonotonan. Oke. Lalu kita juga mempunyai sifat aditif himpunan ini ya. Jadi integral F pada A gabung B sama dengan integral F pada A ditambah integral F pada B selama A dan B terukur dan saling lepas. Ini juga saya serahkan pada Anda sebagai latihan atau lihat buku ya, karena di buku sebetulnya lengkap. Saya tidak ingin menyalin semua apa yang ada di buku. Bagi teman-teman yang menonton video ini di YouTube ya, saya sarankan mencari juga buku rujukan mata kuliah ini ya. Nah, ini gong dari subbab 4.4 yang juga kalau boleh saya katakan merupakan gong dari bab 4 ya. Walaupun nanti ada 4.5 dan 4.6, barangkali ini gong pertama lah gitu ya dari bab 4. Mungkin nanti di subbab selanjutnya ada sesuatu yang istimewa juga. Jadi kita sudah membahas teorema kekonvergenan terbatas, teorema kekonvergenan monoton. Nah, sekarang ini teorema kekonvergenan terdominasi Lebesgue. Lebesgue Dominated Convergence Theorem. Intinya adalah bahwa integral dapat
bertukar dengan limit gitu ya. Tetapi hipotesisnya yang berbeda-beda dari satu teorema kekonvergenan ke teorema kekonvergenan lainnya. Nah, khususnya untuk teorema kekonvergenan terdominasi Lebesgue ini, fungsi yang dibahas adalah fungsi sembarang gitu ya. Jadi pertama itu bedanya. Kedua, hipotesisnya kata terdominasi ini itu tercermin di hipotesisnya di sini ya. Jadi saya bacakan dari awal. Misal Fn barisan fungsi terukur pada E dan terdapat suatu fungsi G yang terintegralkan pada E dengan nilai mutlak Fn lebih kecil atau sama dengan G pada E untuk setiap N. Jika barisan Fn konvergen ke F hampir di setiap titik pada E, maka F akan terintegralkan pada E. Jadi itu kesimpulan pertama. Dan kesimpulan keduanya, integral F itu sama dengan integral integral F pada E itu sama dengan limit integral Fn pada E. Jadi integral bertukar dengan limit. Mohon izin sebentar, barusan ada notif low bat, jadi saya harus ngecas laptop saya dulu. Oke, Pak. Mei kok nggak masuk ya? Habis ujian patah hati apa? Kalau Anda udah pelajari, udah baca bukunya, sebetulnya Anda bisa bertanya atau mengkonfirmasi langkah-langkah buktinya ya. Tapi saya akan tuliskan buktinya nih. Oke. Baik. Buktinya bagaimana? Pertama, kita catat bahwa nilai mutlak Fn lebih kecil atau sama dengan G itu berakibat, ya ini saya nggak pakai kata-kata, ini saya pakai simbol implikasi. Berakibat nilai mutlak F juga lebih kecil atau sama dengan G ya. Sebagai limitnya akan lebih kecil atau sama dengan G juga gitu. Lalu G terintegralkan, akibatnya nilai mutlak Fn juga terintegralkan dan itu sama aja dengan Fn dan F masing-masing terintegralkan pada E. Karena G terintegralkan ya. Jadi karena G terintegralkan pada E. Oke, jelas argumen ini? Jelas, Pak. Berikutnya, seperti sering dilakukan, dengan sifat eksisi, kita dapat mengasumsikan Fn dan F terhingga pada E. Ya, ini ada fakta bahwa Fn dan F itu boleh bernilai tak terhingga, tapi hal tersebut mestilah terjadi pada suatu himpunan berukuran 0 saja gitu ya. Lalu kalau dibuang himpunan berukuran 0 itu integralnya kan nggak berubah. Gitu. Maksudnya itu. Nah dalam hal ini G minus F dan G minus Fn terdefinisi. Jadi ini selisih dua bilangan. G-nya boleh tak terhingga, tapi kalau tak terhingga dikurangi terhingga itu terdefinisi gitu ya. Makanya kita asumsikan terhingga
pengurangnya itu ya, f dan fn terhingga. Kalau f dan fn tak terhingga, nanti tak terhingga minus tak terhingga itu kan tidak terdefinisi. Kalau ini terdefinisi dengan baik, lalu juga tak negatif dan terukur pada E. Oke, ini baru asumsi-asumsi yang harus dipunyai sebelum kita melangkah lebih jauh. Lebih jauhnya kita pindah halaman. Lebih jauhnya karena Fn konvergen ke F, maka G min Fn konvergen ke G min F. Hampir di mana-mana pada E, sehingga menurut Fatou, lemma Fatou, integral G min F itu lebih kecil atau sama dengan limit infimum integral G min Fn pada E. Oh ya, ini pada E juga. Nah, lalu kita punya sifat linear integral G pada E dikurangi integral F pada E. Ini sama dengan integral G min F pada E yang kita punya di atas tadi. Dan itu lebih kecil daripada, nah yang di kanan kita gunakan sifat linearnya juga. Integral G itu tidak bergantung pada N. Jadi limit infimum integral G ya integral G itu sendiri gitu ya. Lalu limit infimum dari minus integral Fn itu sama dengan minus lim sub. Ya, sama seperti halnya sub dan infimum aja. Jadi supremum dari minus sama dengan minus dari infimum gitu ya. Infimum dari minus suku-suku barisan sama dengan minus dari supremum suku-suku barisan gitu. Kira-kira gitu. Nah, untuk limit infimum dan limit supremum juga seperti itu. Jadi ini lim sub dari integral Fn pada E. Oke ini. Ini memberikan lim sub dari integral Fn pada E. Oh ya, integral G-nya coret dong, gitu ya. Jadi tinggal lim sub integral Fn pada E lebih kecil daripada integral F pada E. Ya, yang lim sub pindah ke kiri, yang integral F pindah ke kanan, tanda minusnya jadi plus dua-duanya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Itu indeksnya N. Nah, serupa dengan itu, dengan meninjau G plus Fn, kalau tadi G minus Fn, sekarang G plus Fn. G yang lebih besar ditambah Fn, walaupun Fn-nya negatif, itu nilai mutlaknya kan kurang dari G. Jadi G tambah Fn akan tak negatif juga gitu ya. Ya, Anda bisa cek detailnya. Serupa dengan itu, kita akan dapatkan nanti integral F pada E lebih kecil dari limit infimum integral Fn pada E. Dan kalau digabungkan dengan yang pertama tadi, ya ini artinya ketaksamaannya menjadi kesamaan ya, karena limit infimum tuh haruslah lebih kecil juga daripada limit supremum gitu ya. Jadi sama lah, lim sub sama dengan lim inf itu sama dengan integral F. Jadi dari 1 dan 2 ini kita peroleh bahwa limit integral Fn pada E itu ada dan nilainya sama dengan integral F pada E.
Gitu. Oke ya, Andi, Farel. Oke, Pak. Iya, jelas, Pak. Nah, teorema terakhir, teorema 19 ini juga dikenal sebagai teorema kekonvergenan terdominasi Lebesgue versi diperumum. Bunyinya mirip tapi beda ya. Jadi misal Fn barisan fungsi terukur pada E yang konvergen ke F hampir di mana-mana pada E, itu masih sama. Nah, sekarang misal terdapat barisan fungsi terukur dan tak negatif Gn pada E yang konvergen ke G hampir di mana-mana pada E. Jadi di sini yang kita punyai adalah barisan Gn dan barisan itu konvergen ke suatu fungsi G gitu ya. Dan nilai mutlak Fn lebih kecil atau sama dengan Gn pada E untuk setiap N. Jadi di sini dominatornya, jadi kalau tadi dominatornya G, kalau sekarang dominatornya itu bergantung pada N, Gn gitu ya. Tapi si Gn ini konvergen ke suatu fungsi G gitu. Dan jika limit integral Gn pada E sama dengan integral G pada E, jadi ini bagian dari hipotesisnya, maka kesimpulannya sama seperti tadi. F terintegralkan pada E dan integral F pada E sama dengan limit integral Fn pada E. Jadi kesimpulan akhirnya sama, tetapi hipotesisnya berbeda. Mana yang lebih lunak atau lebih luas cakupannya, apakah teorema kekonvergenan terdominasi Lebesgue yang tadi atau yang versi diperumum ini? Ya, barangkali tergantung gitu ya. Keduanya diterapkan untuk kasus yang berbeda. Jadi lihat-lihat juga Fn-nya seperti apa. Kalau kita bisa menemukan G tertentu yang mendominasi semua Fn, ya pakai yang tadi. Tapi kadang kita nggak menemukan G seperti itu, yang kita temukan dominator yang bergantung pada N, tetapi si dominator Gn ini konvergen ke suatu fungsi G tertentu dan ya ini kayak hipotesisnya jadi di satu sisi lebih lunak tapi jadi lebih banyak gitu ya. Buktinya Anda coba atau lihat di buku ya. Seperti biasa sebagian saya serahkan pada Anda supaya Anda mau tidak mau baca bukunya juga ya. Kalau di buku jadi latihan, Pak. Memang jadi latihan ya? Oh, Iya. nggak ada ya? Oke, jadi saya nggak salah ketik. Ya, latihan mungkin ada di buku lain. Langkah-langkah yang tadi diikuti aja. Berubahnya di mana nanti? Menyesuaikan. Oke. Ada catatan di sini, asumsi kekonvergenan hampir di mana-mana dalam teorema-teorema ini. Ininya itu teorema yang kita bahas dalam beberapa subbab terakhir ini. Bukan sekadar perumuman. Bukan sekadar hasilnya jadi lebih umum gitu ya. Bukan sekadar itu. Tapi memang diperlukan dalam aplikasinya kelak. Artinya apa? Ada situasi-situasi di mana kekonvergenannya memang tidak berlaku titik demi titik begitu. Nah, kalau Riemann ya udah menyerah gitu kan. Kalau Lebesgue masih ada konsep himpunan berukuran nol, konsep
berlakunya sifat hampir di mana-mana, dan sifat eksisi, dan seterusnya gitu ya. Oke, soal latihan, saya kira yang teorema kekonvergenan terdominasi Lebesgue diperumum tadi bukan yang nomor 3 ini ya? Bukan, Pak. Dia nomor 33 kalau nggak salah. Itu 33 ya. itu berarti soal keberapa? Berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pak. Jadi soal ke-6 itu tidak lain soal tentang kekonvergenan terdominasi, wah ini panjang ya, Lebesgue diperumum. Itu Anda coba aja. Kalau perlu kita bahas di waktu kuliah yang akan datang ya. Oke, ini kurang seru nih pesertanya, cuma Andi dan Farel. Pak, maaf Pak, saya salah. Kayaknya nomor 5, Pak. Salah itu. Ya, Beda halaman soalnya. nggak apa-apa. Oke, maaf setelah dicek ini bukan soal nomor 6 tetapi nomor 5, dan yang dimaksud dengan nomor 5 ini soal ke-5 gitu, urutan ke-5, karena di buku nomor soalnya mulai dari atau nyambung dari soal sebelumnya, jadi nomornya mungkin nomor puluhan gitu ya. Ini sudah subbab 4.4. Oke, Andi, Farel, ada pertanyaan nggak? Saya nggak ada, Pak. Saya juga tidak ada, Pak. Kalau begitu, kuliahnya selesai karena ini materi yang saya siapkan, satu subbab, nyambung ke subbab berikutnya juga nggak akan cukup waktunya ya. Saya akhiri kuliahnya di sini ya. Sampai ketemu minggu depan, hari Senin, mudah-mudahan tidak ada halangan.